teman-teman, selamat datang di Click Street BMB materi Bahasa dan Kognisi atau Language. Bareng aku Sheryl yang hari ini bakalan jelasin materi ini ke kalian. Disimak ya. Oke, dari yang pertama dulu mungkin kita bakalan bahas tentang definisi bahasa, linguistik, dan psikolinguistik. Bahasa sendiri merupakan sistem simbolik bersama yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau misalnya kita nyiptain bahasa sendiri, apakah secara otomatis itu langsung bisa dikategorisasikan sebagai bahasa? Jawabannya enggak. Karena most likely kalau kita bikin bahasa kan yang ngerti ya kita doang kan. Jadinya karena orang lain gak ada yang bisa paham, itu belum bisa disebut bahasa. Yang kedua ada linguistik, yang merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada kompetensi bahasa atau sistem bahasa. Jadi di linguistik sendiri penekanannya itu ada di gimana kita menggunakan bahasa sesuai grammar, gimana kita menggunakan bahasa sesuai dengan struktur yang udah ditetapin, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada psikolinguistik. Kalau psikolinguistik sendiri merupakan studi mengenai kinerja penggunaan dan pembelajaran bahasa, serta fokusnya tuh cenderung ke performa pengguna bahasa itu sendiri. Next, ada yang namanya semantisitas. Semantisitas sendiri adalah susunan bunyi yang mengandung makna dan selalu merujuk pada suatu konsep, peristiwa, emosi, atau objek tertentu. Ini ada 2 contoh yang aku masukin. Yang pertama, meja. Nah, dari kata meja sendiri itu kan punya mewakilkan representasi objek yang punya kaki 4, objek yang bisa digunakan untuk menaruh sesuatu. Nah, itu untuk meja. Yang kedua ada New York. New York sendiri kata yang merujuk ke suatu tempat, yaitu salah satu state di Amerika. Selanjutnya ada yang namanya arbitrariness. Nah, arbitrariness sendiri merupakan hubungan antara unit-unit bahasa, dapat berupa bunyi atau kata, dan maknanya bersifat arbitrer. Misalnya, kata kucing, cat, dan cat tidak berhubungan secara fisik dengan hewan domestik berkaki 4 yang mengeong. Ditambah lagi, bentuk visual kata yang sama dapat menghasilkan hasil terjemahan berbeda tergantung bahasanya. Misalnya, kata room bisa punya makna krim dalam bahasa Belanda dan kamar dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun wujud katanya sama, ROOM, tapi maknanya kalau ditranslate ke beberapa bahasa yang berbeda, bisa beda juga. Nah, lanjut lagi, kita bakalan ngebahas tentang fleksibilitas bahasa. Fleksibilitas bahasa sendiri ngebahas tentang hubungan bahasa yang artinya dapat diubah, ditambah, dan diperbarui. Hal ini tuh bertolak belakang dengan sistem ikonik. Jadi kalau menurut sistem ikonik itu, misalnya tadi meja, ya cuma menggambarkan satu objek, yaitu meja doang, alias kayak udah saklek gitu. Sedangkan kalau dalam fleksibilitas bahasa tuh, dia bilang kalau misalnya satu kata, misalnya jalan, itu punya banyak banget arti. Nah, fleksibilitas bahasa ini bisa diklasifikasi jadi 2 jenis kata yang berbeda. Yang pertama ada polisemi. Polisemi adalah kata yang punya makna luas, namun entah bagaimana setiap maknanya tuh saling punya kaitan. Misalnya, jalan bisa berarti lalu lintas, lintasan, atau perkembangan. Jadi kayak antara lalu lintas sama lintasan tuh beda maknanya tuh gak gitu jauh gitu. Sedangkan yang kedua, homonimi adalah kata yang punya beberapa arti. Namun setiap artinya tuh tidak punya hubungan atau berseberangan jauh. Misalnya, bisa punya arti sanggup dan racun ular. Nah, kalau dikaitin kan agak bingung ya, sanggup dan racun ular tuh kaitannya dari mana? Nah, itu bedanya antara homonimi sama polisemi. Kalau polisemi, makna katanya somehow masih ada hubungan, sedangkan homonimi itu udah nyebrang jauh banget maknanya. Next, ada yang disebut naming. Naming adalah konsep di mana ada satu kata yang digunakan untuk mewakilkan objek, emosi, dan perasaan yang kita alami. Misalnya, ada orang yang bikin statement, kalau mau tahu Google aja. Nah, Google di sini digunakan untuk mewakilkan aktivitas mencari tahu. Selanjutnya ada yang namanya displacement. Jadi istilah displacement ini menyatakan bahwa bahasa tuh membantu kita berkomunikasi. Tidak hanya mengenai peristiwa yang saat ini terjadi, tetapi juga peristiwa di masa lalu dan masa depan.
Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan grammar, seperti kalau dalam bahasa Inggris kan ada verb 1, 2, 3. Nah ini contohnya, eat, ate, dan eaten. Jadi satu kata kerja tapi terjadinya entah di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Lanjut lagi, ada penelitian yang dilakukan oleh Liskowski, Carpenter, dan Tomasello. Nah jadi mereka bertiga tuh ngelakuin penelitian untuk ngelihat perbedaan dan persamaan penggunaan bahasa di manusia dan hewan. Mereka menggunakan partisipan berupa simpanse dan bayi. Gak cuma satu-satu ya, tapi banyak. Saat makanan hilang, simpanse terlihat baik-baik saja. Sedangkan bayi menunjuk letak sebelum makanan itu hilang. Hal ini menandakan adanya fitur displacement dalam sistem kognisi manusia. Selanjutnya kita ngebahas tentang produktivitas. Nah, dalam produktivitas sendiri menyatakan bahwa bahasa memungkinkan kita menjadi manusia yang produktif dan kreatif dengan menghasilkan istilah baru, dan bukan sekedar pengulangan belaka. Misalnya gimana? Misalnya istilah pergi diganti gas. Lalu ada juga tentang cultural transmission. Nah, cultural transmission sendiri menyatakan bahwa bahasa diperoleh melalui proses sosial kultural. Misalnya, bahasa Jaksel yang kental dengan penggunaan bahasa Inggris di sela-sela obrolan bahasa Indonesia. Jadi, pembentukan bahasa itu berbeda-beda di setiap daerah, tergantung aspek sosial kultural masyarakat di daerah tersebut. Next, berangkat dari penelitian yang tadi dilakukan, di sini kita ngebahas tentang persamaan dan perbedaan bahasa pada hewan dan manusia. Bahasa hewan dan manusia sama-sama memiliki fitur, arbitrariness, dan naming. Namun, hewan selain manusia tidak mampu menciptakan bahasa yang memiliki fitur displacement, cultural transmission, dan produktivitas. Ditambah lagi, bahasa hewan juga tidak fleksibel. Jadi persamaannya itu, kalau arbitrariness kan tadi satu kata bisa bermakna banyak hal. Dan naming itu menggunakan satu kata untuk mewakilkan hal lain. Kayak tadi menggunakan kata Google untuk mewakilkan aktivitas mencari tahu. Displacement sendiri menggunakan grammar untuk menandakan mana aktivitas yang terjadi di masa lampau, masa kini, atau masa depan. Cultural transmission menyatakan bahwa bahasa dipengaruhi oleh budaya sosial kultural masyarakatnya. Dan produktivitas menyatakan bahwa manusia itu capable untuk menciptakan bahasa-bahasa baru atau kata-kata baru yang sebenarnya meaningnya tuh udah ada sebelumnya. Kayak tadi, pergi diganti gas. Lanjut lagi, kita bakalan bahas tentang tataran analisis bahasa. Nah, dalam tataran analisis bahasa sendiri, ada beberapa istilah. Ada fonologi, sintaks, leksikal atau semantik, konseptual, dan belief. Nah, yang pertama, fonologi merupakan analisis bunyi terkait artikulasi dan pemaknaannya dalam percakapan. Yang kedua ada sintaks, yang merupakan analisis susunan kata sesuai grammar atau struktur suatu kalimat. Yang ketiga ada leksikal atau semantik, yang merupakan analisis makna atau arti kata dan integrasi makna dalam kalimat atau frasa. Yang keempat ada konseptual, yang merupakan analisis makna terkait dengan ingatan jangka panjang di memori semantik. Dan yang terakhir ada belief, yang merupakan makna kalimat atau kata sesuai dengan kepercayaan seseorang mengenai intensi pembicara. Nah, ini bakalan dibahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Tapi sebelum bahas tentang tataran bahasa tadi, kita bakalan bahas dulu tentang kompetensi dan kinerja. Kompetensi dan kinerja sendiri adalah dua term yang mirip, tapi perbedaannya apa sih? Nah, kalau kompetensi sendiri merupakan pengetahuan mengenai bahasa seseorang jika dibandingkan dengan pengetahuan orang yang fasih dalam bahasa tersebut. Jadi kita ngebandingin kemampuan berbahasa Inggris kita dibandingin orang yang emang native dari Inggris sana. Sedangkan kinerja atau performance merupakan pemrosesan bahasa di mana kesalahan atau kekeliruan kognitif dapat terjadi. Next ada hipotesis yang namanya Sapir-Whorf hypothesis. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah apakah bahasa bisa mempengaruhi persepsi dan memori? Dan penelitiannya berikut ini. Jadi ada dua orang yang namanya Whorf dan Sapir.
mereka melakukan penelitian terhadap perbedaan orang yang menggunakan bahasa Indian Hopi dan Inggris. Ternyata ditemukan bahwa pembicara bahasa Inggris itu menggunakan satuan diskrit dalam mendeskripsikan waktu, kayak jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Sedangkan masyarakat yang menggunakan bahasa Indian Hopi tidak mengklasifikasi waktu berdasarkan unit diskrit. Sehingga ditemukan bahwa terjadinya perbedaan budaya di antara masyarakat Indian Hopi dan Inggris. Karena ya dalam pembicara bahasa Inggris, mereka tuh cenderung menekankan perhitungan jumlah waktu dan scheduling dalam kerja. Namun tidak demikian dengan pembicara bahasa Hopi. Oke, lanjut lagi, ada yang namanya linguistic relativity vs universalist. Jadi ada orang yang namanya Rose, dia melakukan penelitian pada masyarakat suku Dani yang hanya mengklasifikasi warna menjadi dua, yaitu Mili untuk warna-warna gelap dan Mola untuk warna-warna terang. Nah, kenapa suku Dani? Karena ya cara mereka mengklasifikasi warna tuh beda banget sama masyarakat dunia lainnya. Let's say masyarakat Indonesia, kita kan klasifikasi warna gak cuma berdasarkan gelap terang ya kan, tapi kita klasifikasi bener-bener namain satu-satu. Kita namain merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain. Nah, ternyata setelah si Rose ini menunjukkan beberapa jenis warna yang berbeda, ditemukan bahwa masyarakat Dani tuh cuma bisa mengingat dengan baik warna-warna yang salient atau warna yang jelas kayak merah, kuning, dan biru. Nah, hal ini nggak align dong dengan teori Sapir-Whorf, karena seharusnya masyarakat Dani tidak ada masalah dalam mengingat semua warna, baik yang salient maupun tidak salient. Mereka cuma perlu mengkategorisasikan aja jadi Mili atau Mola. Tapi ternyata ya mereka cuma bisa nganalisa warna-warna yang salient doang. Jadinya ini agak gak sesuai sama teori Sapir-Whorf tadi. Sehingga Rose menyimpulkan bahwa perceptual saliency dan bukan kategori semantik leksikal lah yang menentukan pola persepsi dan memori kita mengenai warna. Next, ada juga yang namanya persepsi bunyi. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gimana sih kita mempersepsi atau menganalisa makna dari kata-kata dan kalimat? Nah, di sini ada dua hal yang mau aku highlight. Yang pertama ada categorical perception, yang merupakan istilah sejauh mana dua bunyi diidentifikasi sebagai dua bunyi yang berbeda. Misalnya, mungkin tidak masalah bagi orang Inggris untuk membedakan antara kata rock dan lock, tetapi akan sulit bagi orang Jepang untuk menemukan perbedaan di antara kedua hal tersebut. Karena kebanyakan orang Jepang tuh budayanya dari kanjinya sendiri nggak ada pakai R gak sih? Nah, itu yang bikin mereka susah bedain antara rock dan lock, karena bunyinya menurut mereka hampir sama. Dan yang kedua, ada plastisitas otak. Nah, plastisitas otak membuat mudah bagi pembicara native untuk menoleransi kesalahan yang dibuat untuk pembicara non-native. Misalnya, saat bertemu turis di jalan dan turis tersebut mengatakan toilet, kita bisa mempersepsikan bahwa turis tersebut menanyakan di mana toilet, karena adanya pengalaman dan pengetahuan tentang bahasa lokal kita.